Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu tentang topeng laki-laki. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita telah membicarakan sebagian tentang topeng laki-laki, yaitu kekuatan. Dan Pak Paul sudah menguraikan dan kita akan lanjutkan perbincangan ini. Namun supaya para pendengar kita bisa mengikuti secara utuh, Pak Paul bisa secara singkat mengulang apa yang pernah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau. Pada dasarnya kita ini membicarakan tentang apa yang dituntut oleh lingkungan terhadap diri kita untuk menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang menjadi seorang laki-laki. Nah, pada umumnya yang diharapkan oleh lingkungan terhadap kita laki-laki adalah kita mempunyai sebuah kepribadian yang kuat. Nah, kemudian saya itu membagi dalam beberapa aspek atau definisi. Nah, yang pertama adalah seharusnya kuat itu tuh berarti tidak mudah dipengaruhi oleh emosi. Sehingga akhirnya kita bisa mengambil keputusan secara tepat, secara bijak. Nah, namun karena nggak semua kita itu bisa mengembangkan karakter ini, akhirnya itu kita karena tetap mau kuat, mau dilihat kuat oleh lingkungan, kita mengembangkan sesuatu yang berbeda, yaitu bukannya tidak mudah dipengaruhi oleh emosi, malah kita mengembangkan karakter tidak beremosi sama sekali, alias kita menyangkali keberadaan emosi kita. Nah, itu tuh yang tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi seorang pribadi yang kuat dituntut ketangguhan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nah, tapi karena nggak semua kita ya bisa mempunyai karakter seperti itu, maka kita akhirnya itu ya menggunakan jalan yang lain atau cara yang keliru. Justru kita ini menjadi orang yang tidak mudah mengakui kekalahan. Jadi kita identikan menyerah itu dengan kekalahan. Jadi kita benar-benar ya mengharamkan kata menyerah. Pokoknya harus menang terus, harus jalan terus. Kadang-kadang akhirnya kita nggak realistik, optimistiknya secara berlebihan, malahan justru merugikan banyak orang. Nah, jadi inilah yang kita sedang bahas. Pentingnya kita itu mengerti apa tuh seharusnya tuh yang harus kita perbuat, apa tuh karakter yang dibutuhkan untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang kuat. Ya, jadi kalau kita sudah bicarakan dua hal, maka poin yang ketiga apa, Pak Paul? Yang ketiga adalah biasanya waktu kita berpikir tentang kata kuat sebagai seorang laki-laki, artinya adalah tidak takut menghadapi bahaya. Nah, ini seharusnya memang sebuah karakter yang baik ya, yang indah, tidak takut menghadapi bahaya. Tapi ya karena sebagian kita nggak mampu ya mempunyai karakter seperti ini, tapi kita tetap ingin dilihat sebagai pribadi yang kuat, tidak takut bahaya. Akhirnya tuh kita itu menjadi orang yang tidak mengindahkan rambu dalam hidup ini. Ya, jadi seharusnya tidak takut menghadapi bahaya berarti kita ini memperhitungkan bahaya, namun ya memiliki keberanian menghadapinya karena memang harus. Ya, kadang-kadang itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kita ini harus ya mengambil resiko, tapi kita udah perhitungkan. Dan memang kita harus melakukannya, ya udahlah kita harus kerjakan juga. Namun sayangnya seringkali karakter ini nih kita nggak bisa capai. Kita mengembangkan karakter yang lain yaitu tidak mempedulikan bahaya sama sekali. Nah, ini bisa kita lihat terutama pada anak-anak laki-laki di usia muda, Pak Gunawan. Ya, untuk menunjukkan kepada teman-temannya dia itu tidak takut bahaya. Nah, bukannya bijaksana, menghitung-hitung ya risikonya, bahayanya apa, justru menunjukkan keberanian itu dengan cara nggak mengindahkan bahaya sama sekali. Akhirnya misalnya terjadi kecelakaan lah, kita ini akhirnya
mendapatkan musibah berat lah, apalah, karena itu nggak lagi memedulikan rambu-rambu. Ya, ini juga seringkali kita itu sebagai pria itu dipanas-panasi dan berkata bahwa kaum pria itu harus berani menghadapi tantangan gitu Pak Paul. Jadi ini semacam tantangan yang harus dihadapi, tapi penuh dengan bahaya. Betul. Jadi laki-laki itu seringkali memang mendapatkan ya tantangan dari lingkungan untuk membuktikan dirinya. Maka laki-laki yang kuat, tapi yang kuatnya dengan cara yang benar adalah laki-laki yang seharusnya memperhitungkan ya risikonya, bahayanya. Dan kalau memang dia berkata nggak bisa, ya harus berani berkata nggak bisa. Atau dia memang berkata risiko yang terlalu besar, ya saya nggak bisa ambil itu, ya juga nggak apa-apa. Nah, tapi ada orang yang karena ingin dilihat sebagai laki-laki yang kuat, pokoknya yang nggak pedulikan dah, jadi lebih kepada nekat sebetulnya, membutakan mata asal tabrak saja, nggak peduli lagi. Nah, justru ini yang seringnya terjadi ya. Ya, dan itu memang berkaitan erat dengan yang Pak Paul katakan pada kesempatan yang terdahulu bahwa laki-laki itu memang nggak mau kalah, gitu Pak Paul. Iya, jadi daripada nanti dia lihat pengecut lah atau apalah, kalah sama teman-temannya yang lain, jadi dia harus buktikan dia lebih berani lagi, dia lebih berani lagi. Nah, sekali lagi memang laki-laki cenderung rentan ya terperangkap di dalam masalah ini pada usia muda. Pada usia lebih tua saya kira biasanya laki-laki akan lebih bijaksana, tapi pada usia lebih muda biasanya ini menjadi jeratan dalam hidup laki-laki. Dampaknya apa sih Pak Paul? Yang pertama ya mudah jatuh ya ke dalam perangkap iblis akhirnya Pak Gunawan. Betapa banyak dan seringnya laki-laki jatuh ke dalam dosa akibat tidak mengindahkan rambu-rambu yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Ya, jadi misalnya nih ya, secara fakta ya, lebih banyak laki-laki itu yang ditangkap dan menjadi narapidana di penjara dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena itu dia tidak mengindahkan rambu-rambu, nggak mau tahu ya ini salah, jangan lakukan. Pokoknya untuk membuktikan diri, ya tetap aja lakukan, terjang saja. Yang salah dilakukan, ya yang nggak boleh kita juga perbuat. Nah, jadi ini nih kecenderungannya untuk jatuh ke dalam dosa memang akhirnya sangatlah besar. Apakah ada dampak yang lain, Pak? Yang kedua, kecenderungannya laki-laki adalah mengembangkan jiwa pemberontak. Karena tidak mau mengindahkan rambu-rambu, pokoknya asal tabrak saja. Jadi laki-laki itu memang lebih rentan mengembangkan jiwa pemberontak dibandingkan perempuan. Ya, seringkali laki-laki itu mengambil keputusan yang keliru hanya karena ingin menunjukkan pemberontakannya. Dia nggak bisa terima ini, jadi dia langsung melakukan hal yang sebaliknya gitu. Misalnya saya masih ingat waktu saya masih kuliah dulu, saya itu dengan istri saya yang saat itu masih menjadi pacar saya, ya mengalami konflik sebab saat itu dia itu rasanya kok sedang siap-siap untuk kembali lagi kepada pacarnya yang pertama. Jadi saya kira-kira itu akan putus dengan dia. Wah, begitu saya mendengar kabar itu, saya itu tuh sangat terluka hati. Nah, saya masih ingat itu malam hari. Saya itu langsung mengambil keputusan, saya mau ke rumah teman saya. Masalahnya adalah, saya tinggal di Los Angeles, teman saya tinggalnya di San Francisco. Jadi harus mengendari mobil 8 jam. Jadi malam-malam jam 12 malam saya nyetir mobil ke San Francisco sendirian. Nah, itu kan suatu kebodohan yang gak perlu sebetulnya. Bagaimana kalau saya ngantuk di jalan, bisa tabrakan lah, apalah dan sebagainya. Nah, sekali lagi, kadang-kadang itu laki-laki nggak bisa tuh terima tuh. Jadi rambu-rambu bahaya atau apa langsung saja ditabrak. Karena memang kita ini laki-laki ya lebih mudah lah mengembangkan jiwa pemberontak dibandingkan perempuan. Ya. Nah, di dalam menabrak atau melanggar rambu-rambu itu seringkali kan yang ditabrak bukan rambu-rambunya sendiri, tetapi ada orang-orang di sekelilingnya yang bisa jadi korban itu, Pak Paul. Jadi ya ini dampak yang ketiga adalah karena laki-laki itu susah ya, nggak mudah mengindahkan rambu-rambu, akhirnya rentan merugikan orang banyak, Pak Gunawan. Ya, jadi oleh karena tidak mengindahkan rambu, maka akhirnya laki-laki melakukan perbuatan yang merugikan orang-orang di sekitarnya. Karena kenapa? Ya, karena ya
mau menuruti hawa nafsunya, pokoknya apa yang dianggapnya benar itu yang dia mau lakukan, dia nggak pedulikan lagi. Berapa banyak misalnya anak laki-laki yang menghabiskan uang orang tuanya karena perbuatan-perbuatannya yang konyol. Misalnya tabrakan lah, apalah. Jadi akhirnya orang tua harus keluar uang begitu besar untuk si anak. Berapa banyak istri dan anak-anak yang juga harus menderita gara-gara apa? Gara-gara papa yang mengambil keputusan-keputusan bisnis yang salah, sehingga akhirnya semuanya harus menanggung akibat. Atau misalnya mencoba melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, akhirnya ketangkep, membuat aib, malu keluarga, apa dan sebagainya. Jadi kita harus mengakui bahwa pada umumnya ya kita ini laki-laki karena enggak mengindahkan rambu-rambu, akhirnya membuat masalah dan membuat orang-orang yang kita kasih itu menderita. Tetapi kalau yang tadi yang menjadi korban adalah keluarga dan keluarga mengingatkan, tetap saja kaum pria ini punya alasan dan berkata, ya ini memang sudah risiko yang harus kita tanggung dan harus ditanggung bersama karena kita satu keluarga. Ya, jadi ya udah tentu memang konsepnya betul bahwa ya kita ini seharusnya menanggung ya derita bersama. Tapi kan seharusnya kita mesti memikirkan semua dengan masak-masak terlebih dahulu. Jadi dengan kata lain, kita mesti ya menempatkan diri pada posisi orang lain. Bukan hanya diri sendiri sewaktu mengambil keputusan. Jadi kita ini enggak hidup untuk diri kita lagi. Enggak ya. Kita ada orang tua, kita ada keluarga, kita ada istri, kita ada anak. Jadi ada banyak orang yang akan terkena ya. Karena kalau kita itu mengambil keputusan yang salah dan merugikan banyak orang. Dan memang kita ini laki-laki benar-benar mesti hidup takut akan Tuhan dan takut akan hukumannya. Kalau kita laki-laki nggak ada lagi takut akan Tuhan, maka ya kita akan jauh lebih mudah jatuh ke dalam dosa, berbuat hal-hal yang salah. Kita lebih sering lagi memberontak dan nggak peduli dampak perbuatan kita kepada orang lain. Kita akhirnya menjadi orang yang sangat egois sekali. Nah, seringkali ada orang-orang yang nekat, kaum pria yang nekat Pak Pol ya, di dalam keluarga, dengan satu tujuan untuk menarik perhatian dari anggota keluarganya. Jadi dia melakukan itu supaya dia mendapat perhatian dari anggota keluarganya. Ini bagaimana Pak? Ada yang begitu Pak Gunawan. Mungkin sekali memang dia merasa ya dia itu tuh nggak dipandang, nggak terhormat, nggak dianggap, nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakannya. Jadi ya dia akhirnya melakukan sesuatu yang sangat ekstrim supaya akhirnya ya diperhatikan. Meskipun dia mendapatkan perhatian yang negatif, tapi seenggaknya buat dia ya dia mendapatkan pengakuan lah bahwa dia itu berani. Nah itulah yang seringnya terjadi. Nah ini apakah ada dampak negatifnya Pak? Sudah tentu kalau memang dia itu akhirnya berbuat hal yang salah ya, akhirnya justru kan membuat susah satu keluarga gara-gara keputusannya yang salah itu. Jadi misalnya nih ya, dia itu ngebut-ngebutan naik mobil supaya ia menunjukkan bahwa dia itu orang yang memang bisa lah ngebut jalan paling cepat, teman-temannya nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi akhirnya tabrakan, semuanya habis, kesehatannya habis, mobilnya habis. Nah itu kan justru merugikan keluarganya. Hal yang keempat mengenai kekuatan ini apa Pak? Yang berikut adalah kita ini biasanya tuh ya berkata seseorang itu kuat kalau dia orang yang tidak lepas kendali ya, tidak mudah lepas kendali. Artinya hidupnya itu tuh dirinya itu sebuah diri yang terkontrol dengan baik ya. Nah, dan juga dalam menyelesaikan tanggung jawabnya atau tugasnya, dia itu tuh benar-benar ya menjaga semua dengan baik. Nah, inilah yang kita sebut kuat ya. Nah, tapi dari karakter yang baik ini, kalau kita memang nggak sanggup untuk mempunyainya, tapi ingin diakui sebagai orang yang kuat, akhirnya tuh kita malahan tuh larinya kepada keinginan menguasai segalanya. Jadi beda ya antara tidak mudah lepas kendali, bertanggung jawab atas semuanya dan menguasai segalanya. Beda itu. Tapi ya sekali lagi karena sebagian nggak sanggup ya untuk menjadi yang seharusnya, akhirnya memilih jalan yang salah, yaitu pokoknya menguasai segalanya supaya dilihat orang
dia kuat. Padahal sebetulnya itu bukan sama ya, lain ya. Nah, dampaknya yang pertama adalah dari keinginan menguasai segalanya adalah tidak menghargai orang ya. Nah, di sini kita harus mengakui besar potensi laki-laki untuk memanfaatkan atau memakai orang dan tidak memanusiakan orang. Jadi semua diukurnya itu dari segi kegunaan, ya teman, ya persahabatan, selama masih berguna dipakai. Begitu tidak lagi berguna dicampakkan. Nah, kadang-kadang ini juga dilakukan terhadap istrinya. Selama istrinya masih berguna buat dia, ya dia baik-baiklah. Begitu istrinya dianggap nggak lagi berguna, udah dicampakkan. Ya, nah jadi besar kemungkinannya buat laki-laki terjerat masuk ke dalam kehidupan yang pragmatis dan menjauh dari kehidupan yang spiritual. Karena kenapa? Ya karena buat sebagian laki-laki buang-buang waktu itu berbakti kepada Tuhan, ke gereja, melayani Tuhan, nggak ada gunanya itu, buang waktu aja. Ya, atau ada laki-laki yang hanya bersemangat melayani Tuhan, sewaktu merasa diberkati Tuhan. Jadi ada hasilnya tuh, ya melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Begitu nggak merasa diberkati Tuhan, ya udah Tuhan dilepaskan. Jadi, nah ini nih kecenderungannya karena ingin ya menguasai segalanya. Menjadi akhirnya tuh tidak menghargai Tuhan, nggak menghargai orang, maunya memakai Tuhan ataupun memakai orang. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai kepala keluarga atau bukan karena itu, Pak? Nah, udah tentu nggak mesti karena kita kepala keluarga kita harus menjadi seperti begitu ya. Jadi sekali lagi tidak mudah lepas kendali dalam pengertian tuh bertanggung jawab, memastikan semuanya baik. Nah, ini adalah kualitas yang baik sebagai seorang kepala keluarga. Namun ada orang yang nggak sanggup ya menjadi seperti itu, akhirnya tuh tapi karena tetap ingin dilihat kuat sebagai kepala keluarga, justru larinya tuh kepada menguasai anak istrinya, semuanya harus seperti yang dia harapkan begitu. Ya, jadi dia seolah-olah menjadi raja kecil gitu di dalam rumah itu nantinya. Iya, seperti gitu. Ya. Dan ini bisa ditumbuh kembangkan oleh situasi keluarga itu, Pak Paul. Kalau situasi keluarga itu mendukung ayahnya atau suaminya untuk menguasai, ya dia makin menjadi jadi. Ya, ada yang seperti itu memang jadinya makin membuat si suami itu ya makin menguasai segalanya dah, betul. Ya, atau karena posisinya dia di pekerjaan, dia memang mempunyai anak buah yang cukup banyak, yang semua bisa diatur. Nah, ini terbawa gitu loh, Pak Mas. Di rumah maupun di gereja malah. Betul. Ada yang begitu ya. Iya, dampak yang lain apa, Pak Mas? Dampak kedua dari keinginan menguasai segalanya adalah, nah ini dia, memaksakan kehendak dan rencana pribadi. Jadi tidak mudah bagi laki-laki untuk melepaskan kehendak pribadi dan mengikuti kehendak orang lain. Begitu rencana tersusun dalam benak, maka motor kehendak pun langsung menyala dan cenderung susah dimatikan. Udah ada. Itu sebab lebih mudah buat laki-laki untuk tunduk kepada atasan dan melepaskan kehendak pribadi daripada bernegosiasi dan melepaskan kehendak dengan pihak yang sederajat. Makanya kadang-kadang ini kita dengarkan laki-laki berkata, saya bisa kok kerjasama, saya bisa kok tunduk. Nah, tunduk kepada siapa? Biasanya tunduk kepada atasan. Jadi laki-laki itu tuh mudah tunduk dalam konteks hierarki. Kalau dia anggap dia bawahan, ini atasan, udah seharusnya tunduk. Tapi kalau yang dianggap sederajat, terus negosiasi untuk misalnya oke lah mengalah atau apa, itu yang susah. Makanya ada laki-laki di tempat pekerja dia bisa nunduk, tapi di rumah dengan istri nggak bisa ngalah. Jadi, nah yang diperlukan sebetulnya adalah kemampuan untuk bisa bernegosiasi dan kadang-kadang untuk juga mengalah. Ini nih yang merupakan ciri daripada ya kita ini nih orang yang bertanggung jawab, yang bisa ya mengatur semuanya. Ya, itu sekali lagi terkait dengan sikap laki-laki yang mesti menang terus gitu, Pak. Iya betul. Apakah ada dampak yang lain, Pak? Nah, jadi saya sambung lagi, itu sebabnya ya Pak Gunawan ya laki-laki itu tuh sukar beriman dan berserah kepada Tuhan.
Jadi selama kehendak Tuhan itu sama dengan kehendak pribadi, ya udah Tuhan disembah. Begitu kehendak Tuhan kok berbeda dari kehendak pribadi, ya udah Tuhan ditinggalkan. Nah, itu sebabnya bagi kebanyakan laki-laki beriman dan berserah menjadi pergumulan panjang yang tak habis-habisnya. Nggak gampang buat laki-laki itu beriman dan berserah. Karena sekali lagi, dia ingin menguasai segalanya. Iya. Tapi dia kan tadi Pak Paul katakan bisa tunduk terhadap atasannya. Berarti terhadap Tuhan. Sebenarnya kalau dia mengakui Tuhan itu adalah atasannya, Betul. dia akan dengan mudah bisa melakukan hal itu. Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau laki-laki bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui Tuhan adalah atasannya ya. Nah, barulah dia bisa menjadi justru laki-laki yang kuat yang dipakai Tuhan. Iya. Dampak yang lain apa Pak Paul? Yang terakhir adalah dampak dari keinginan menguasai segalanya adalah mendasari penghargaan diri atas keberhasilan. Nah, betapa seringnya ya kita itu tahu ya laki-laki itu tuh ya mendasari penghargaan dirinya atas apa yang dikerjakannya. Makin sering dia memetik keberhasilan, nah akibatnya makin membesar ego atau si aku dalam dirinya. Dan makin membesar si aku dalam dirinya, makin mengecil peran Tuhan dan juga orang lain. Sebaliknya ya, makin berkurang keberhasilan, makin mengecil penghargaan diri. Nah, jadi ini menjadi masalah bagi laki-laki. Selama dia sukses, dia bisa mengerjakan ini itu. Wah, penghargaan dirinya kuat. Dia nggak bisa, dia nggak sukses. Waduh, penghargaan dirinya hancur. Jadi benar-benar semua akhirnya bergantung kepada dirinya sendiri. Dia akhirnya susah sekali datang kepada Tuhan, berserah kepadanya. Nah, susah tuh. Maka tidak jarang laki-laki waktu usahanya ambruk atau apa, marahnya nomor satu kepada Tuhan. Karena merasa kok Tuhan itu kok tega membiarkan dia kok mengalami kegagalan dalam usahanya. Nah, jadi sekali lagi, karena mau menguasai segalanya, akhirnya penekanan utamanya adalah pada si aku. Saya mampu melakukan semua ini. Jadi penghargaan dirinya itu tuh berdasarkan pada apa yang dirinya lakukan, bukan pada penyerahannya kepada Tuhan. Apakah itu juga yang menyebabkan seorang pria itu lebih sulit mengakui keberhasilan orang lain yang sama-sama pria gitu Pak Paul? Saya kira iya, sama ya Pak Gunawan. Jadi penekanannya pada dirinya, apa yang diperbuatnya, itu akhirnya menyulitkan dia untuk mengakui kemenangan atau keberhasilan orang lain. Dan mengakui bahwa dia memang kalah selangkah atau apa itu sulit sekali bagi kaum pria Pak Paul. Apalagi kalau yang memunculkannya adalah istrinya. Ya. Istrinya berkata, kok si ini kok bisa dia dibandingkan dengan orang lain. Waduh, itu hal yang sangat peka bagi pria. Iya. Pak Paul, semua ini kan sangat berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jadi keluarga bisa membuat kaum pria ini malah mengembangkan sifat-sifat negatifnya ataupun mengembangkan sifat-sifat yang positif dalam dirinya, Pak Paul. Ini kan sangat ditentukan oleh situasi keluarga juga, Pak. Ya, jadi kalau saja ya dari pihak si istri bisa mengerti, kemudian ya bisa terus juga ya mendorong si suami untuk dari awal ya bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung pada diri sendiri. Lakukan ya sebisamu, tapi setelah itu udah serahkan kepada Tuhan. Jadi terus dorong, ingatkan si suami ya bahwa apa yang kau peroleh sebetulnya adalah pemberian Tuhan, bukan karena kemampuanmu semata. Nah, jadi terus harus diingatkan seperti itu. Nanti itu akan menolong pria juga untuk ingat ya bahwa memang ini bukanlah dirinya, tapi ini adalah akibat dari kemurahan Tuhan yang telah memampukannya. Ya, juga dukungan dari anak-anak. Saya rasa itu sangat perlu juga anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu sudah dewasa. Gitu. Betul. Jadi orang tua kalau misalnya juga mempunyai relasi yang baik dengan anak, anak bisa memberikan masukan kepada orang tua. Nah, itu juga akan menolongnya dia ya untuk tidak jauh ya melangkah keluar dari jalur Tuhan. Ya, sebaliknya sebagai seorang ayah itu juga bisa membimbing anak atau anak-anaknya yang laki-laki agar menumbuh kembangkan sifat-sifat yang positif di dalam dirinya, Pak Paul. Betul. Jadi sekali lagi ya kita coba untuk rangkumkan yang namanya kuat itu tuh ya bukan dengan cara-cara yang salah seperti itu ya. Tapi benar-benar dengan cara yang sehat.
Dan pada akhirnya cara yang sehat itu adalah yang menggunakan cara dan kehendak Tuhan. Ya. Sehubungan dengan ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Matius pasal 6 ayat 33 saya kira ayat yang tepat buat laki-laki ya, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini saya kira ayat yang harus kita, ini laki-laki tempel di rumah kita ya, supaya kita ingat ya bahwa kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Sebab kecenderungannya kita laki-laki adalah kebalikannya. Kita akan cari yang lainnya dulu, nah baru terakhir baru cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ya enggak ya, cari Tuhan dulu dan utamakan kebenarannya, maka nanti selebihnya Tuhan akan tambahkan. Ya, saya rasa kita masing-masing perlu mencamkan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus sabdakan melalui Matius tadi, Pak Paul. Terima kasih untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga